Pertemuan yang tak terduga. Mbak Dina adalah seorang perias pengantin yang tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau. Setiap pagi, ia akan membuka studionya di rumah sederhana yang dipenuhi dengan bunga-bunga segar dan berbagai alat kecantikan. Meskipun hidupnya sederhana, ia merasa bahagia karena bisa membantu wanita-wanita di desanya mempersiapkan hari istimewa mereka. Suatu hari, saat Mbak Dina sedang memilih bunga di pasar untuk persediaan di studionya, ia melihat seorang wanita tua yang duduk di pinggir jalan. Wanita itu mengenakan pakaian bertumpuk yang terlihat kusam, dan wajahnya dipenuhi keriput, seolah setiap garis di wajahnya menyimpan cerita kehidupan yang panjang. Mungkin yang paling menarik perhatian Mbak Dina adalah mata wanita itu, mereka tampak dalam, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwa seseorang. Wanita tua itu tersenyum kecil saat Mbak Dina melintas. "Anakku, kau memiliki aura yang istimewa," katanya dengan suara serak. Mbak Dina terkejut mendengar pujian itu, karena ia tidak merasa berbeda dari wanita lain. Namun, rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Ia berhenti dan mendengarkan. "Apakah kau ingin mengubah hidupmu?" tanya wanita itu, menatap Mbak Dina dengan tajam. "Aku bisa membantumu mendapatkan semua yang kau impikan." Mbak Dina, yang sedang mengalami kesulitan keuangan, merasa tawaran itu menggoda. Ia membayangkan bagaimana uang yang banyak bisa membantunya membuka salon kecantikan impiannya dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. "Bagaimana caranya?" tanyanya, penuh harap. Wanita tua itu mengulurkan tangan, menunjukkan sebuah gelang tua yang terbuat dari manik-manik berwarna-warni. "Bergabunglah denganku dalam ritual-ritual ini, dan aku akan memberimu imbalan yang luar biasa. Tapi ingat, ini bukan tanpa risiko. Kau harus bersedia berkorban." Mbak Dina merasa ragu, tetapi saat wanita tua itu mencurahkan kata-kata manis tentang kekayaan dan kesuksesan, semua keraguan itu mulai memudar. Ia akhirnya mengangguk setuju, terjebak dalam janji-janji manis yang diucapkan. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dekat. Wanita tua itu mulai mengajarkan Mbak Dina tentang ritual-ritual yang harus dilakukan. Setiap malam, mereka bertemu di tempat-tempat terpencil, mulai dari hutan di pinggiran desa hingga tepian danau yang sunyi. Dalam setiap pertemuan, wanita tua itu menjelaskan berbagai langkah yang harus diikuti, dan Mbak Dina mendengarkan dengan seksama. Ritual pertama yang diminta wanita tua itu adalah mengumpulkan bunga liar dari hutan. "Bunga ini memiliki kekuatan untuk menarik keberuntungan," kata wanita tua itu. Mbak Dina melakukannya dengan penuh semangat, meskipun ia merasakan ketidaknyamanan saat berjalan sendirian di kegelapan malam. Namun, saat ia kembali ke rumah, ia mulai merasakan hal yang aneh. Mimpi buruk menghantuinya, dan setiap kali ia terbangun, ia merasa lelah seolah tidak tidur sama sekali. Dalam beberapa hari, teman-teman dan keluarganya mulai merasa khawatir dengan perubahan pada dirinya. Wajahnya yang cerah kini tampak kusam, dan senyumnya perlahan pudar. Meskipun ada tanda-tanda peringatan, Mbak Dina tetap terjebak dalam pesona janji-janji wanita tua itu. Ia terus melanjutkan ritual, berharap bahwa uang dan kebahagiaan yang dijanjikan akan segera datang. Namun, setiap kali ia bertanya tentang pembayaran, wanita tua itu hanya tersenyum misterius, seolah menyimpan rahasia yang lebih dalam. Ketika malam hari tiba, Mbak Dina sering duduk sendiri di beranda rumahnya, mengenang harapan yang mulai memudar. Ia bertanya-tanya apakah keputusan untuk mengikuti wanita tua itu adalah pilihan yang tepat. Namun, suara dalam dirinya terus membisikkan bahwa semua ini akan terbayar di kemudian hari. Di tengah kebingungan dan harapan yang tersisa, Mbak Dina tidak menyadari bahwa ia semakin terjerat dalam jaring yang telah dirancang oleh wanita tua itu. Janji-janji manis dan ritual-ritual aneh membawa Mbak Dina ke jalan yang tidak terduga, di mana setiap langkahnya semakin menjauh dari kenyataan yang dulu ia kenali. Akhirnya, saat ia menatap bulan purnama yang bersinar di langit malam, ia merasa ada sesuatu yang gelap mengintai di balik keindahan itu. Dan tanpa ia ketahui, perjalanan ini baru saja dimulai, mengarah pada petualangan yang akan mengubah hidupnya selamanya.
Ritual yang menyeramkan. Setelah beberapa minggu mengikuti wanita tua itu, Mbak Dina mulai menyadari bahwa ritual yang dilakukannya tidak hanya sekadar kegiatan biasa. Malam-malam yang dihabiskannya di hutan semakin menimbulkan rasa cemas dan ketidaknyamanan yang mendalam. Setiap kali ia pergi untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diminta, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, seolah hutan itu menyimpan rahasia yang kelam. Ritual kedua yang diajukan oleh wanita tua tersebut adalah untuk mengumpulkan daun dari pohon besar yang dikenal sebagai pohon kehidupan. Wanita tua itu menjelaskan bahwa pohon tersebut dianggap sakral dan memiliki kekuatan magis. Daun-daun ini hanya bisa diambil pada suara lembut. Mbak Dina merasa tertantang dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari proses untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Malam itu, Mbak Dina mengenakan pakaian hangat dan membawa keranjang kecil untuk mengumpulkan daun. Setelah beberapa saat berjalan, ia sampai di pohon besar yang terlihat menjulang tinggi di tengah hutan. Cahaya bulan menembus celah-celah daun, menciptakan bayangan yang menari-nari di tanah. Mbak Dina merasakan ketenangan yang aneh, tetapi saat ia mulai mengumpulkan daun, suasana berubah. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dan daun-daun yang telah dipetiknya terbang dari tangannya. Dari kejauhan, ia mendengar suara bisikan lembut, "Kembali, jangan lanjutkan." Suara itu membuat bulu kuduknya merinding. Mbak Dina menoleh, tetapi hanya bayangan pohon-pohon yang terlihat di kegelapan. Dengan rasa takut yang terus menggelayuti, ia berusaha mengabaikan bisikan itu. Ia melanjutkan mengumpulkan daun dan merasakan semakin banyak energi aneh yang mengelilinginya. Saat ia menatap ke atas, ia melihat sosok bayangan di antara dahan-dahan pohon. Sosok itu tampak samar, tetapi ia bisa merasakan tatapan tajam yang tertuju padanya. Jantungnya berdebar kencang, dan ia merasakan dorongan untuk pergi. Tetapi ia tidak ingin mengecewakan wanita tua itu. Setelah mengumpulkan beberapa daun, Mbak Dina merasa lega dan bergegas kembali. Namun, saat ia melangkah pergi, ia tersandung akar pohon dan terjatuh. Dalam sekejap, daunnya berserakan di tanah, dan saat ia berusaha bangkit, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Di dekat kakinya tergeletak sebuah boneka tua yang tampak usang, dengan mata yang tampak hidup seolah mengawasinya. Mbak Dina tercekat. Ia ingat wanita tua itu pernah menyebutkan bahwa boneka-boneka itu digunakan dalam ritual untuk menarik perhatian roh. Ia merasa mual, tetapi rasa ingin tahunya membuatnya mengambil boneka itu dan memasukkannya ke dalam keranjang. Mungkin ini yang dibutuhkan untuk ritual selanjutnya, pikirnya, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Sesampainya di rumah, Mbak Dina segera menyimpan daun dan boneka itu di tempat yang aman. Ia berusaha tidur, tetapi mimpi buruk kembali menghantuinya. Dalam mimpinya, ia melihat sosok wanita tua itu berdiri di hadapannya, namun kali ini dengan wajah yang menyeramkan dan senyum yang lebar. "Kau sudah terpilih, Nak. Kekuatan ini akan membawamu ke tempat yang lebih tinggi," bisiknya. Ketika ia terbangun, Mbak Dina merasa lelah dan bingung. Ia berusaha mencari arti dari mimpi tersebut, tetapi semakin ia mencari, semakin dalam ia terperosok ke dalam kegelapan. Kejadian aneh mulai terjadi di sekitarnya. Teman-temannya mulai menjauh, dan mereka menghindari Mbak Dina, seolah mereka merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menerima tatapan curiga dari orang-orang di desa, yang dulunya akrab dengannya. Mbak Dina merasa terasing. Ia mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa ia hanya mengikuti ritual untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tetapi suara hatinya mulai meragukan keputusan itu. Dalam kesepian, ia kembali ke wanita tua itu, berharap menemukan jawaban. "Semua ini adalah bagian dari proses, Nak," ujar wanita tua itu dengan suara menenangkan. "Kau harus melewati kegelapan untuk menemukan cahaya." Mbak Dina mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua akan terbayar pada akhirnya, meskipun bayang-bayang ketakutan terus membayangi langkahnya. Ia mulai merasakan bahwa ia tidak hanya terjebak dalam ritual, tetapi juga dalam sebuah permainan yang lebih besar di mana ia adalah pion yang tidak berdaya. Hari-hari berlalu,
dan setiap malam Mbak Dina semakin larut dalam ritual yang diminta. Ia tidak menyadari bahwa setiap langkahnya semakin menjauhkannya dari kehidupan normal yang ia inginkan. Ketika ia menatap bayangan di cermin, ia melihat sosok yang tidak dikenalnya, seorang wanita yang kehilangan harapan, terperangkap dalam janji-janji yang menyesatkan. Dengan hati yang berat, Mbak Dina bersiap untuk ritual berikutnya, tidak tahu bahwa kegelapan yang mengintai semakin dekat dan siap untuk menuntut harganya. Keterjebakan dalam janji, kehidupan Mbak Dina semakin terjalin dalam ritus-ritus yang diminta oleh wanita tua itu. Setiap malam, ia pergi ke tempat-tempat yang aneh dan misterius, mengikuti instruksi yang semakin rumit. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, ia merasa terikat oleh janji yang telah dibuat. Wanita tua itu selalu mengatakan bahwa hasil dari semua ini akan sangat berharga, keberuntungan, kekayaan, dan kehidupan yang lebih baik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, dampak negatif dari ritual-ritual itu mulai terlihat. Mbak Dina sering merasa lelah dan tidak berenergi. Teman-teman di desanya mulai menjauh, dan mereka yang dulunya akrab kini memperhatikannya dengan tatapan curiga. Ia merasa terasing di tengah orang-orang yang dulunya dekat. Suatu malam, setelah selesai melakukan ritual yang melibatkan pembakaran dupa dan membaca mantra, Mbak Dina pulang dengan hati yang berat. Ia merasakan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya, seolah ada sesuatu yang salah. Ketika ia sampai di rumah, ia menemukan barang-barangnya berantakan. Koper yang biasa ia gunakan untuk menyimpan alat-alat kecantikan sudah terbuka, dan barang-barang di dalamnya berserakan di lantai. Saat ia menyusuri rumah, Mbak Dina menemukan pesan yang tertulis di dinding dengan cat merah. "Kau telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu." Ketakutan melanda dirinya. Ia merasa seolah ada yang mengawasinya, dan semua usaha yang telah dilakukannya mungkin telah membawanya ke dalam bahaya. Bingung, Mbak Dina memutuskan untuk mencari wanita tua itu, berharap mendapatkan penjelasan. Ia pergi ke tempat mereka biasa bertemu, tetapi malam itu hutan tampak berbeda, gelap dan menakutkan. Suara-suara malam yang biasanya menenangkan kini terdengar mengancam. Langkahnya terasa berat, dan saat ia sampai di lokasi ritual, wanita tua itu sudah menunggunya. "Kenapa kau mengacaukan semuanya, Nak?" tanya wanita tua itu dengan nada marah, meskipun wajahnya tetap tenang. "Kau harus lebih berhati-hati. Aku tidak mengerti. Barang-barangku hilang, dan aku menemukan pesan di dinding." "Apa yang terjadi?" Mbak Dina berusaha menahan ketakutannya. Wanita tua itu hanya tersenyum samar. "Kau telah menarik perhatian mereka. Energi yang kau gunakan dalam ritual ini memiliki konsekuensi. Kau harus membayar harganya." Mbak Dina merasa terjebak. Setiap kali ia mencoba untuk mempertanyakan, wanita tua itu selalu memiliki jawaban yang ambigu. Ia mulai meragukan niat wanita itu. "Aku tidak ingin terlibat lagi. Uang dan kekayaan yang kau janjikan tidak pernah datang. Aku hanya kehilangan segalanya," katanya, suaranya bergetar. "Setiap hal besar membutuhkan pengorbanan, Mbak Dina. Jika kau berhenti sekarang, semua yang kau lakukan akan sia-sia." Wanita tua itu menegaskan, matanya berkilau dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami. Keputusan Mbak Dina terasa semakin sulit. Di satu sisi, ia ingin mengakhiri semua ritual ini dan kembali ke kehidupan normalnya. Namun, di sisi lain, ia merasa terikat oleh janji dan harapan yang telah ia bangun. Ia tidak bisa membayangkan semua usaha dan pengorbanan yang dilakukan akan sia-sia. Keesokan harinya, Mbak Dina berusaha melanjutkan hidupnya. Ia mencoba kembali bekerja sebagai perias pengantin, tetapi wajahnya yang pucat dan kelelahan membuatnya sulit untuk mendapatkan klien. Setiap kali ia mencoba tersenyum, rasanya seperti ada kegelapan yang membayangi. Teman-temannya mulai menjauh, dan ia merasa sendirian dalam perjuangannya. Dalam upaya untuk mengalihkan pikirannya, Mbak Dina pergi ke perpustakaan desa untuk mencari informasi tentang wanita tua itu. Ia ingin mengetahui lebih banyak tentang ritual-ritual yang telah ia lakukan dan sejarah wanita itu. Di sana, ia menemukan catatan tentang dukun kuno yang dikenal karena praktik-praktik hitamnya.
Wanita tua itu pernah dituduh mencuri jiwa orang untuk mendapatkan kekuatan. Mbak Dina terkejut. Ia merasa seolah semua yang dialaminya selama ini adalah bagian dari rencana wanita tua itu. Setiap langkah yang ia ambil membawa dampak yang lebih besar daripada yang ia duga. Ketakutan mulai merayap ke dalam hatinya, apakah ia telah terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia menangkan. Setelah menemukan informasi tersebut, Mbak Dina kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk mendapatkan kekayaan, ia berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari cengkeraman wanita tua itu. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk menghadapi wanita tua itu sekali lagi, berharap bisa menghentikan semua ritual yang membawanya ke dalam kegelapan. Malam itu, ia kembali ke hutan, bersiap untuk pertemuan terakhir. Dengan hati yang penuh ketegangan, Mbak Dina tahu bahwa ia harus berani mengungkapkan kebenaran. Ia bertekad untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara membebaskan dirinya dari semua ini. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa lebih banyak kejutan dan kengerian daripada yang pernah ia bayangkan. Kebenaran yang menyakitkan. Malam itu, Mbak Dina berjalan dengan langkah mantap menuju hutan, meskipun hatinya bergetar. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk menghentikan semua ritual yang telah mengubah hidupnya. Dalam pikirannya, berulang kali ia mengingat semua kejadian aneh yang dialaminya, dari kehilangan teman-temannya hingga mimpi buruk yang tiada henti. Ia merasa bahwa wanita tua itu tidak hanya menipunya, tetapi juga mengikatnya dalam sebuah jaring yang sulit untuk lepas. Saat ia tiba di tempat biasa mereka bertemu, Mbak Dina melihat wanita tua itu sudah menunggu. Cahaya bulan yang memancar membuat bayangan wanita itu terlihat lebih besar dan menakutkan. Mbak Dina menahan napas, berusaha mengumpulkan keberanian untuk berbicara. "Kenapa kau melakukan ini padaku?" tanya Mbak Dina, suaranya bergetar. "Aku sudah kehilangan segalanya. Uang yang kau janjikan tidak pernah datang, dan semuanya hanya membuatku merasa terasing." Wanita tua itu hanya tersenyum penuh misteri, seolah menikmati ketakutan yang terbersit di wajah Mbak Dina. "Kau masih belum mengerti, nak. Semua ini adalah bagian dari proses. Kekuatan yang kau cari tidak datang tanpa harga yang harus dibayar." Mbak Dina merasa marah. "Harga? Apa yang kau maksud? Aku tidak ingin terlibat dalam permainan ini lagi. Aku ingin kembali ke hidupku yang normal," teriaknya. Suaranya menggema di dalam hutan. Wanita tua itu melangkah maju, dan dalam sekejap, suasana berubah. Udara di sekitar mereka terasa lebih dingin, dan bayangan di antara pepohonan tampak bergerak. "Kau tidak bisa melarikan diri, Mbak Dina. Energi yang telah kau tarik sudah mengikatmu. Jika kau ingin keluar, kau harus membayar dengan sesuatu yang lebih berharga." "Maksudmu apa?" Mbak Dina merasa terdesak. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap jiwa memiliki harga, dan kini, kau harus memilih, kau atau orang yang kau cintai, wanita tua itu berkata, suaranya penuh ancaman. Kepanikan melanda Mbak Dina. Ia teringat pada keluarganya, pada ibunya yang sudah tua dan adik-adiknya yang bergantung padanya. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu mengancam mereka," ia berteriak. Tetapi wanita tua itu hanya tertawa, suara tawanya menggema menembus kesunyian malam. "Ini bukan ancaman, nak. Ini adalah kenyataan. Kekuatan yang kau cari datang dengan konsekuensi. Dan kini, saatnya bagi kau untuk memilih." Mbak Dina merasa terjebak dalam kegelapan. Semua yang telah ia lakukan demi harapan dan impian kini terasa sia-sia. Ia merasa seperti boneka yang ditarik dalam sebuah permainan yang tidak adil. Dalam ketakutannya, ia berusaha melihat jalan keluar, tetapi tidak ada yang tampak. "Jika kau terus melawan, semua yang kau sayangi akan menderita," wanita tua itu memperingatkan, senyumnya mengembang. "Kau harus memutuskan sekarang." Mbak Dina merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin mengorbankan orang-orang yang dicintainya, tetapi ia juga tidak mau terjebak dalam permainan ini selamanya. Dalam momen itu, ia teringat akan catatan yang ia baca di perpustakaan. Wanita tua itu dikenal karena praktik-praktik hitamnya,
dan banyak yang mengatakan bahwa dia mengumpulkan jiwa sebagai sumber kekuatannya. Tidak, aku tidak akan menjadi bagian dari ini. Mbak Dina berteriak, berusaha melawan rasa takut yang menyelimuti. Dia berbalik dan mulai berlari, berusaha melarikan diri dari hutan yang gelap itu. Namun, saat ia berlari, suara wanita tua itu terus membayanginya. Jangan pikir kau bisa melarikan diri. Kekuatan ini tidak akan membiarkanmu pergi. Mbak Dina berlari sekuat tenaga, tetapi saat ia mencapai batas hutan, ia terjatuh. Di hadapannya, ia melihat bayangan-bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Mereka tampak seperti sosok-sosok yang pernah ia kenal, teman-temannya, keluarganya. Dalam kekacauan emosional, ia merasakan sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Dalam momen itu, Mbak Dina menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang mungkin terjebak dalam permainan itu. Ia merasa harus melawan, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk mereka yang dicintainya. Dengan tekad yang baru, ia berdiri dan berteriak, "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil apapun dari mereka. Jika aku harus membayar, maka aku akan melakukannya dengan cara yang berbeda." Di saat itu, cahaya bulan bersinar lebih terang, dan Mbak Dina merasa aliran energi mengelilinginya. Dia mulai mengingat semua ritual yang telah dilakukan, mantra yang dipelajari, dan kekuatan yang telah ia tarik. Dengan keberanian yang mengalir dalam dirinya, ia berusaha memanggil kekuatan yang lebih tinggi untuk melawan wanita tua itu. "Jika kau ingin mengambil sesuatu dariku, ambillah ini," teriaknya, dan dalam hitungan detik, ia merasakan kekuatan yang mengalir, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Wanita tua itu terkejut, dan tatapan tajamnya berubah menjadi kemarahan. "Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan. Kau akan menghancurkan segalanya." Mbak Dina tidak menggubris ancaman itu. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Dia harus menghadapi kegelapan yang telah mengikatnya dan berusaha membebaskan diri serta orang-orang yang dicintainya. Namun, ia juga menyadari bahwa jalan menuju kebebasan mungkin lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Akhirnya, saat kegelapan dan cahaya bertabrakan, Mbak Dina merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi dia tahu satu hal, ini adalah saatnya untuk berjuang, dan dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Pengorbanan dan plot twist. Pertarungan di hutan itu berlangsung dengan intensitas yang tak terbayangkan. Mbak Dina merasa energi mengalir dalam dirinya, mengisi setiap sel tubuhnya dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam satu momen, cahaya bulan yang terang benderang menyinari tubuhnya, menciptakan aura yang melindunginya dari kegelapan yang mengancam. Wanita tua itu berdiri di hadapannya, wajahnya kini dipenuhi kemarahan dan ketidakberdayaan. "Kau tidak tahu apa yang kau lakukan, Nak. Kekuatan ini akan menghancurkanmu," teriaknya, tetapi suara itu mulai tenggelam dalam hiruk-pikuk energi yang berkecamuk di sekitar mereka. Mbak Dina mengumpulkan semua keberanian yang ia miliki. Dia memfokuskan pikirannya pada semua ritual yang telah dia lakukan, semua mantra yang pernah dia pelajari. Dalam sekejap, dia merasakan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sebuah kekuatan yang melampaui batasan manusia. Dia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk melepaskan semua ketakutan dan keraguan. Dengan suara yang kuat dan percaya diri, Mbak Dina mulai mengucapkan mantra yang pernah dia pelajari. "Dengan nama semua yang baik dan benar, aku memanggil kekuatan yang lebih tinggi untuk membebaskan diriku dan orang-orang yang kucintai dari cengkeraman kegelapan." Suaranya menggema di antara pepohonan, dan cahaya dari tubuhnya semakin kuat. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, wanita tua itu tertegun. "Tidak, ini tidak mungkin," dia berteriak, tetapi Mbak Dina tidak berhenti. Dia merasakan kekuatan mulai bergetar di sekelilingnya, membentuk lingkaran pelindung yang memisahkan dirinya dari wanita tua itu. Dalam momen itu, Mbak Dina melihat bayangan-bayangan yang menghampirinya, teman-teman dan keluarganya. Mereka tampak bingung dan terjebak dalam kegelapan. Di tengah ketakutan dan kebingungan,
Mbak Dina merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang dipertaruhkan. Dia tidak hanya berjuang untuk dirinya, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang mungkin terjebak di dalam permainan wanita tua itu. Jika kau ingin mengambil sesuatu dariku, ambil semua rasa sakit dan penderitaan ini. Teriak Mbak Dina, dan dengan sekuat tenaga, dia melepaskan semua ketakutannya. Dalam sekejap, cahaya yang mengelilinginya semakin menyilaukan, dan kegelapan mulai mundur. Namun, saat wanita tua itu merasakan kekuatan yang luar biasa itu, wajahnya berubah. Dia tidak lagi terlihat seperti sosok yang menakutkan, tetapi lebih seperti makhluk yang terjebak dalam keputusasaannya sendiri. Kau tidak tahu apa yang kau korbankan, dia berbisik, suaranya kini penuh kesedihan. Aku hanya ingin melindungi diri sendiri. Mbak Dina terkejut. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, dia mulai merasakan ada lebih banyak hal di balik semua ini. Wanita tua itu tidak hanya seorang dukun jahat, dia juga seseorang yang terjebak dalam siklus yang lebih besar dari dirinya. Dalam pencarian kekuatan, wanita tua itu telah kehilangan segalanya, cinta, harapan, dan bahkan jiwanya sendiri. Bebaskan aku dari ini, seru wanita tua itu, dan dalam sekejap, Mbak Dina merasakan ikatan yang kuat antara mereka. Dia tahu bahwa kegelapan yang mengancam tidak hanya ada pada wanita tua itu, tetapi juga dalam diri setiap orang yang pernah terpengaruh oleh kekuatan yang salah. Dengan hati yang penuh empati, Mbak Dina mengubah arah energi yang mengelilinginya. Jika kau ingin bebas, maka kita harus melakukannya bersama. Dia berteriak, dan dalam momen itu, mereka berdua bersatu dalam kekuatan yang lebih besar. Cahaya yang menyilaukan mengalir dari Mbak Dina ke wanita tua itu, dan dalam sekejap, kegelapan mulai bergetar. Wanita tua itu mengeluarkan teriakan yang penuh emosi, seolah semua beban dan rasa sakit yang ia bawa selama ini mulai terlepas. Aku minta maaf, aku tidak tahu aku telah menyakiti banyak orang, dia berbisik, air mata mengalir di wajahnya. Mbak Dina merasakan kelegaan yang luar biasa. Dalam proses melepaskan semua rasa sakit dan ketakutan, dia berhasil membebaskan diri dari cengkeraman wanita tua itu. Namun, di saat yang sama, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dalam proses itu, dia merasa ingatannya mulai memudar, seolah semua kenangan indah dan pengalaman hidupnya mulai hilang. Ketika cahaya akhirnya padam dan kegelapan menghilang, Mbak Dina terjatuh ke tanah, kelelahan tetapi merasa bebas. Wanita tua itu menghilang dalam cahaya yang membutakan, dan saat semuanya kembali tenang, Mbak Dina terbangun di tengah hutan, sendirian. Dia mencoba mengingat semua yang terjadi, tetapi saat ia berdiri dan melihat sekeliling, dia menyadari bahwa sesuatu yang sangat berharga telah hilang, ingatan tentang siapa dirinya. Dia tidak bisa mengingat nama, wajah orang-orang yang dicintainya, dan semua harapan yang pernah ada. Saat dia kembali ke desa, semua orang mengenalinya, tetapi tidak ada yang mengingat apa yang terjadi padanya. Mereka melihatnya dengan tatapan penuh simpati, tetapi Mbak Dina merasa seperti orang asing di tempat yang seharusnya menjadi rumahnya. Dengan waktu, Mbak Dina berusaha menata kembali hidupnya. Dia mulai bekerja kembali sebagai perias pengantin, tetapi kali ini tanpa ingatan akan masa lalunya. Dia tidak bisa mengingat cita-citanya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya, sebuah bagian dari dirinya yang tidak akan pernah bisa kembali. Akhirnya, Mbak Dina menyadari bahwa dia tidak hanya berjuang melawan kegelapan luar, tetapi juga kegelapan dalam diri sendiri. Dalam pencariannya untuk mendapatkan kembali apa yang hilang, dia menemukan pelajaran berharga, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekuatan atau kekayaan, tetapi dari hubungan dan cinta yang dibagikan dengan orang-orang di sekitarnya. Meskipun wanita tua itu telah menghilang, bayang-bayangnya tetap menghantui Mbak Dina. Ia harus menjalani hidupnya dengan kenyataan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan terkadang, pengorbanan terbesar adalah melepaskan apa yang paling kita cintai. Dengan harapan baru, Mbak Dina bertekad untuk membangun kembali hidupnya, meskipun tanpa ingatan akan masa lalu yang pernah menyertainya.